Non nobis solum nati sumus. Kita dilahirkan tidak hanya untuk diri kita sendiri. Ini boleh kalian jadikan jargon ya. Ini kalimatnya menarik dari Cicero ini. Jadi kita lahir itu ya tidak hanya untuk kita. Bahkan kalau dalam Islam kan ya kita lahir untuk alam semesta. Kita ini khalifatullah fil ard. Maka jangan egois. Jangan hanya mikir enaknya kita sendiri. Jangan hanya mikir menangnya kita sendiri, jangan hanya mikir suksesnya kita sendiri. Apalagi kalau keenaan, kesuksesan, kenikmatan itu efeknya ke sekeliling kita, orang-orang selain kita itu negatif. Kita menang, tapi lebih banyak orang yang susah karena kita. Itu namanya kita mikir diri kita sendiri. Maka kata Cicero, kita dilahirkan tidak hanya untuk diri kita sendiri. Hubungannya apa dengan retorika? Yo, berretorika itu kan berbagi kebenaran. Jadi berarti apa? Yo kita harus belajar juga biar berbagi kebenarannya efektif. Kan banyak di antara kita yang peduli amat, pokoknya ini menurut saya baik, yo saya sampaikan tanpa berretorika. Akhirnya ya tidak guna atau gunanya berkurang. Banyak orang malah jadi tersinggung, banyak orang yang merasa dilecehkan, banyak orang. Nah ini karena retorikanya kurang bagus. Maka berbagi kemanfaatan tadi jadi kurang. Ini kita ingat-ingat ya, kita lahir tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kita itu senantiasa connecting, terkait dengan sesama kita. Jangan dikira kalau kalian sedih, teman-temanmu tidak terpengaruh. Pasti ada yang terpengaruh. Entah terpengaruh ikut sedih atau terpengaruh senang. Mungkin ada yang rasa kapan. Nah kan mungkin ada yang begitu. Kita ini connecting. Kita tidak pernah tidak terhubung dengan apapun siapapun. Bahkan kita diam saja, itu juga berpengaruh. Kalian kalau ada teman kok tiba-tiba diam saja kan malah mikir macam-macam. Ini kok tiba-tiba diam, lo diamnya saja bisa berpengaruh. Apalagi kita melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu. Maka jangan egois, jangan hanya mikir diri kita sendiri. Mari kita pahami kita ini saling terhubung, maka kita dilahirkan tidak hanya untuk diri kita. Ayo kita kalkulasi juga orang-orang sekeliling kita. Apa kemanfaatan yang bisa kita berikan ke mereka? Nah, ini ada pandangan awal versi Stoik. Videonya kepotong, tidak apa-apa lah. Stoikisme, bagi aliran Stoik, retorika itu kebaikan, kebajikan. Jangan dikira hanya hiasan. Allah itu kan cuma cara ngomong saja, Pak. Enggak. Kata orang Stoik itu bagian juga dari kebaikan. Loh, cara berpikirnya bagaimana? Cara berpikirnya, kita ini kan makhluk multidimensi. Ada banyak aspek hidup kita. Ada lahir batin, ada individu, ada sosial, ada banyak sekali aspek diri kita. Kadang-kadang kalau di aspek ini kita ngomong itu benar, tapi omongan yang sama kita sampaikan di aspek yang berbeda bisa keliru, bisa salah, bisa tidak pas. Secara sosial mungkin bagus, tapi secara individual tidak terlalu. Misalnya itu kayak orang-orang yang kemarin kita sebut altruistik. Jadi kita ini multidimensi, yang masing-masing dimensi saling terkait. Nah, kebenaran di satu dimensi bisa saja berefek ke aspek yang lain. Jadi maka kebajikan itu juga harus utuh. Hal yang sama dengan kebajikan. Kebajikan juga begitu. Kata kelompok Stoik,
kebajikan itu biasanya juga saling perlu, saling terkait. Misalnya saya ingin sabar, itu mungkin tidak cukup hanya sabar saja. Saya perlu kebajikan yang lain, misalnya ilmu, paham caranya sabar. Misalnya kadang-kadang untuk sabar harus juga punya kebajikan yang lain, senyum. Harus juga punya kebajikan yang lain, tahan sakit. Harus juga, ada banyak kebajikan. Jadi antar kebajikan itu saling terkait. Belajar itu satu kebajikan kan. Dalam kebajikan belajar itu ada banyak aspek kebajikan yang lain yang saling terkait. Mungkin untuk belajar saya harus punya sabar. Untuk belajar saya harus baik pada teman. Karena kalau saya tidak baik dengan teman, tidak bisa konsentrasi belajar. Mungkin diganggu terus. Untuk bisa belajar saya juga harus terbuka hatinya. Kalau hatinya tertutup, pikirannya tertutup, belajarnya tidak efektif. Akhirnya tidak jadi belajar. Pokoknya mencari-cari kesalahan terus penggaweane. Nah, jadi di satu kebaikan ada banyak kebaikan lain yang terkait. Dan itu harus utuh. Gitu. Misalnya tadi, hubungannya apa Pak sabar dengan senyum? Loh kalau orang sabar mestinya murah senyum. Kalau merengut terus, mengeluh terus, ya berarti kamu tidak sabar. Ini yang disebut kebaikan itu saling terkait. Nah, demikian juga antara kebajikan, kebenaran dengan retorika tadi. Utuhnya kebenaran itu ya kalau disampaikan secara benar. Utuhnya kebajikan itu ya dilakukan secara bijak. Ya berarti retorika itu bagian dari kebajikan. Argumennya itu. Yang kedua alasannya apa? Orang itu kalau ingin ucapannya dipercaya, ajaannya pada kebenaran dipercaya, tidak cukup mulutnya manis. Dia perlu juga menjalankan kebaikan, kebenaran yang dilakukannya. Berarti apa? Ya retorika bagian dari kebajikan, utuhnya kebajikan kita harus pinter retorika. Ini asumsi awalnya ini. Jadi yang selama ini mungkin nganggep hanya retorika, hanya manis-manis dikata. Ya kalau orang kok ngomongnya manis tapi kelakuannya tidak, ya cenderung kan nanti tidak dipercaya. Hanya di mulut, hanya janji saja waktu kampanye misalnya. Loh kan kalau bolak-balik begitu, kan lama-lama tidak dipercaya orang. Maka dia bagian dari kebajikan itu sendiri. Jangan diremehkan. Nah ini katanya kelompok Stoik. Bagi Stoikisme, keutamaan retorika itu terletak dalam 5 hal. Ini secara umum ya, belum nanti ke Cicero-nya, karena Cicero agak mengkritik. Yaitu apa? Yang pertama Hellenismos. Hellenismos itu ya anggap saja keyunanian yang asli. Kalau kita di Indonesia berarti mampu bicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ngomongnya tertib. Yang kedua, Savenia. Savenia itu kejelasan. Kalau ngomong jelas, orang mudah paham. Nah, kan banyak orang itu ngomong bulet. Sudah capek-capek tapi tidak ada yang paham. Nah, itu harus latihan. Kalian juga latihanlah bicara yang efektif, jelas. Yang ketiga, simple, ringkas. Tidak bertele-tele. Kalau perlu 5 kata ya pakai 5 kata saja. Kalau butuh 1 kalimat, perlu 1 kalimat.
Tidak usah ditambah jadi 3 kalimat. Kalau 1 halaman cukup, ya 1 halaman saja. Jangan kadang-kadang mahasiswa nulis skripsi itu, ini sudah 40 halaman Pak, sudah habis anunya. Sudah cukup belum? Minimal skripsi itu 70 misalkan. Terus kamu panjang-panjangkan jadi 70. Entah nyari di mana nambah apa, ya ceramah, ya khutbah dilebokke kabeh. Akhirnya gagasan utamanya hilang. Tidak simple. Saya pernah ke luar negeri itu, ada proposal disertasi yang hanya 5 halaman. Simple sekali ngomong. Ini alasannya apa, dasarnya apa, problemnya apa, simple. Tapi di sini saya lihat ada proposal itu yang sampai 50-60 halaman. Lah iki lah podo sak skripsi. Entah ngomong apa saja di situ, ndak ringkas. Tidak to the point. Jadi bahasa yang baik, jelas, ringkas, kemudian sesuai. Jadi ingin ngomong apa, keluarnya ya seperti itu. Kemudian yang kelima, distinct. Ya, distinct itu kan khas. Tidak membosankan, unik, berbeda dengan yang lain. Jadi kalau ingin ngomong yang baik, bicaralah dengan bahasa yang baik, kemudian jelas, tidak bertele-tele, ringkas, kemudian sesuai dan unik, khas. Maka ketika kalian ngomong, orang mendengarkan. Panjang lebar tapi tidak fokus, tidak jelas, ngalur ngidul temanya apa, yang diomongkan apa, dan tidak unik, tidak khas. Itu kemungkinan ya kalian tidak dapat apa-apa, tidak bisa memberi apa-apa. Latihan ya, apalagi yang mahasiswa-mahasiswa. Kan sebagian besar ilmunya mahasiswa itu kan disalurkan, dibagikan lewat kemampuan bicara. Jadi latihan tidak bulat, latihan ngomong yang jelas, yang to the point. Nulis juga begitu. Kan banyak orang nulis itu muter-muter tidak karu-karuan, to the point saja. Banyak mahasiswa tanya ke saya, Pak, memulai nulis itu kayak gimana sih Pak? Saya gagasannya sudah tahu, sudah ngerti. Tapi awalnya gimana ya Pak? Ya sudah, nggak usah mikir awal, ya gagasanmu apa, sampaikan, sudah. Lupa nanti kan harus ada pendahuluannya, ada itunya. Yes, nanti dipikir belakangan lah gagasanmu, daripada hilang tulisan dulu. Karena kadang-kadang teman-teman nulis itu wis ngedep laptop itu terus, ini awalnya gimana ya, nanti diawali. Terus malah lebih sulit mikir pendahuluannya daripada isinya. Ya nantilah kalau mau dikasih pendahuluan entah kemana, tapi yang penting punya gagasan dulu, intinya apa. Nah, kata orang Stoik ada 2. Kalau keutamaan tadi 5. Kalau yang aspek keliru-keliru, salah-salah, secara umum ada 2. Yang pertama, barbarisme. Barbarisme itu ngomong yang melanggar norma. Benar sih tapi tidak etis. Benar sih tapi tidak sopan. Itu barbarisme. Jadi daya persuasinya jadi rendah. Orang ngomong itu kan untuk menarik orang, menggerakkan orang. Ya mungkin isinya luar biasa, tapi begitu yang keluar tidak sopan, tidak patut, istilahnya barbaris tadi ya, kemanfaatan dan daya persuasinya pasti jauh berkurang. Banyak orang terdistraksi oleh retorikanya, oleh cara mengucapkannya yang buruk. Nah, itu namanya barbarisme. Yang kedua, ya kalau bahasa anunya solekisme, soloikismos. Solekisme itu bukan tukang bersoleh apa anak soleh. Solekisme itu tata bahasanya hancur. Predikatnya mana, subjeknya mana, tidak jelas. Ini namanya solekisme.
Dua ini, kata orang-orang Stoik, tidak bagus untuk retorika. Jadi kalau bisa 5, hindari yang 2. Ini secara umum ya. Nah, gayanya Stoik tadi terus dikritik oleh Cicero. Bukan apa-apa, karena filosofinya Stoik itu kan agak defensif. Dikritik oleh Cicero begini, makanya banyak orang yang bertanya, apa iya sih Cicero itu sepenuhnya seorang Stoik? Karena secara umum dia hanya ikut etiknya. Di banyak isu dia punya pandangan sendiri. Cicero ini kaya raya, pejabat, aktivis. Jadi kalau sepenuhnya Stoik agak sulit memang. Stoik itu kan agak defensif, agak pasif. Nah, kata Cicero, retorikanya orang Stoik itu terlalu idealistik, kurang semangat, kurang berapi-api orang Stoik itu. Orang Stoik itu kan emosinya sulit kelihatan. Orang Stoik itu sedih ya diterima saja, senang ya diterima, tidak masalah. Sunatullah itu hidup itu ada senang, ada sedih. Itu kan tidak kelihatan. Senang tidak kelihatan, sedih tidak kelihatan. Disakiti orang ya kalau orang Stoik, kalau saya tidak merasa sakit mau apa? Jadi wajahnya datar. Dan itu secara retorika ya bagi Cicero tidak bagus. Retorika itu kan ngomong berapi-api. Kalau intonasinya tinggi ya sambil melotot-lotot, sambil ngangkat-ngangkat tangan nanti. Retorikanya bagus. Tapi kalau kayak saya gini ngomongnya datar, kamu ngantuk. Ini termasuk yang dikritik Cicero mungkin ya, ngaji filsafat ini. Kurang semangat, Pak. Kurang, terlalu idealistik. Jadi ini berarti mengkritik kita juga. Kemudian lebih menganggap penting dialektika. Dialektika itu isinya, pikirannya, logikanya. Kemudian lebih mengutamakan form daripada matter. Form itu ya sama hakikatnya, bukan bungkusnya. Padahal tadi saya jelaskan bungkus juga penting, tapi ini lebih mengutamakan formnya. Makanya kata Cicero, dia merasa seperti ini berhadapan dengan tokoh-tokoh Stoik. Dalam hubungan ini, tokoh-tokoh besar Stoik itu tidak membantu kita. Karena mereka tidak mengajari saya cara menemukan apa yang harus saya katakan. Dan mereka sebenarnya malah menghalangi saya dengan menemukan banyak kesulitan yang dia nyatakan tidak dapat dipecahkan. Dan dengan memperkenalkan semacam diksi yang tidak jelas, berlebihan, mengalir tapi tidak bermakna, tidak bersemangat, sempit dan remeh. Nah, ini banyak orang suka dengan Stoik, muji-muji, tokoh Stoiknya malah mengkritik. Dan jika ada orang yang memuji gaya ini, ya harus diingat kualifikasi bahwa gaya ini tidak cocok untuk seorang orator. Orator tidak bisa lemes, orator tidak bisa diksinya datar. Karena pidato ini harus disesuaikan dengan telinga orang banyak untuk memikat atau mendorong pikiran mereka agar menyetujui usulan-usulan yang tidak diukur dengan timbangan tukang emas, melainkan dengan apa yang saya sebut timbangan biasa. Jadi ahli retorika itu punya tanggung jawab memahamkan. Tentu saja dia tidak bisa elit, tidak bisa terlalu eksklusif. Dia harus bisa menerjemahkan apa yang ingin disampaikan sesuai level berpikir orang biasa. Jadi timbangan biasa, bukan timbangan emas. Kalau timbangan emas hanya untuk emas saja. Tapi ini timbangan yang dipakai oleh semua orang. Ini tugas beratnya filosof. Karena nanti di dunia filsafat itu ada dua aliran. Yang pertama menganggap bahasa filsafat itu ya harus mengikuti bahasa sehari-hari. Sehingga bisa
diterima oleh masyarakat. Ini kalau di filsafat bahasa itu ya alirannya Wittgenstein dan kawan-kawan, language game, atau filsafat bahasa biasa namanya. Tapi nanti ada madhab analitik, positivisme logis yang bilang, ya bahasa filsafat biarkan seperti adanya, yang elit, yang eksklusif, yang khas. Karena kalau mengikuti bahasa sehari-hari nanti kacau. Pemahamannya jadi tidak karu-karuan. Materi di hidup sehari-hari mungkin berbeda maknanya dengan materi di dunia filsafat. Ada, kata-katanya cuma ada saja. Itu kalau di filsafat bisa luas macam-macam. Kalau kita kan sehari-hari pakai kata ada, itu kan simple. Ada pak, kamu dipanggil namanya, kalau absen kan terus bilang ada pak. Untung itu tidak dibahas secara filosofis oleh dosenmu. Yang dimaksud ada itu apa? Hakikatnya apa? Substansinya apa? Aksidennya apa? Kamu eksis apa esensimu? Yang itu ruwet kalau sekedar bahas ada. Maka di mazhab yang pertama ya ndak lah, ya filsafat biar dengan bahasa filsafatnya sendiri. Jadi ini untuk dua mazhab. Tapi itu kan untuk perbedaan cara penyampaian. Tapi di Cicero beliau lebih prefer ya ndak lah, kemanfaatan ilmu biar lebih luas, dengan retorika yang tepat kita memahamkan masyarakat banyak.